Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Rabu tanggal 9 April 2025. Saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 8 ayat 31 sampai 42. Terdengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham, dan tak pernah menjadi hamba siapapun." "Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di rumah, yang tetap tinggal di rumah adalah anak. Tetapi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Seperti halnya kamu melakukan apa yang kamu dengar dari bapamu." Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus, "Sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku, seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, orang-orang Yahudi menolak ajaran Yesus, menolak Yesus sebagai Mesias Putra Allah, dengan membeberkan fakta bahwa mereka orang merdeka berdasarkan garis keturunan, yaitu keturunan Abraham. Realitasnya mereka pernah menjadi budak di Mesir dan di Babilonia. Namun, keyakinan mereka senantiasa mengatakan bahwa walaupun badan diperbudak, mereka tetap kaum yang merdeka sebagai bangsa pilihan Allah. Itu adalah semacam kredo orang Yahudi. Namun Yesus tidak berbicara tentang perbudakan jenis ini. Sebagai turunan Abraham, mereka seharusnya beriman seperti Abraham. Kita tahu saudari-saudara, Abraham adalah bapa orang beriman. Mengaku sebagai keturunan Abraham seharusnya juga berarti mengaku sebagai orang yang beriman seperti Abraham. Dan buah dari iman itu adalah pengingkaran terhadap dosa. Kenyataannya mereka bahkan mau membunuh Yesus, menolak firman-Nya, menolak kesaksiannya. Mereka berdosa dan menjadi budak setan, menjadi budak dosa. Perbudakan inilah yang tidak mereka sadari. Perbudakan ini tidak mereka sadari dan Yesus mau membebaskan mereka. Tetapi penolakan itu menunjukkan bahwa mereka lebih suka menuruti setan. Mereka lebih suka
berada di bawah perbudakan dosa. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, pertanyaan untuk kita adalah, apakah kita juga membiarkan diri menjadi budak setan? Dalam arti menjadi budak dosa. Jika kita berdosa dan tidak mau bertobat, kita juga adalah budak-budak dosa. Kita adalah budak-budak setan. Setiap dosa adalah bentuk penghinaan terhadap kasih Allah. Ketika orang berbohong, ketika orang memfitnah, ketika orang membuli orang lain, ketika orang melecehkan martabat sesama manusia dan ciptaan lain, ketika orang mengingkari atau mengangkangi hak-hak orang lain, ketika orang menyebabkan orang lain kemudian masuk atau melakukan kejahatan, semua itu saudari-saudara menunjukkan bahwa dalam skala itu kita membiarkan diri menjadi budak setan, menjadi budak dosa. Tuhan menawarkan sebaliknya, yaitu hidup jujur, hidup yang penuh kasih, hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang, hidup yang menghindari kesempatan berdosa dan sebagainya, yaitu dengan mendengarkan Dia, melaksanakan firman-Nya. Pada prinsipnya saudara-saudari, jalan Yesus mengarah atau membawa orang kepada kemerdekaan sejati, yaitu kehidupan. Tetapi jalan setan itu menuju atau mengarah kepada kebinasaan, mengarah kepada kehancuran. Siapa yang ingin memuaskan hawa nafsu semata-mata, dia menuruti jalan setan dan bergerak menuju gerbang kehancuran, gerbang kebinasaan. Karena itu saudari-saudara, kita membutuhkan Yesus membebaskan kita dari perbudakan dosa. Persoalannya adalah, maukah kita membuka diri untuk bertobat? Maukah kita untuk tidak membiarkan diri menjadi budak dosa? Maukah kita untuk tidak membiarkan diri menjadi budak setan? Yesus hadir di sini dan mengundang kita semua menuju kepada rumah kehidupan, yaitu kemerdekaan sejati sebagai anak-anak Allah. Maka jangan melalaikan kesempatan istimewa ini, saudara-saudari. Kita sungguh beruntung karena bisa belajar dari kesalahan-kesalahan orang Yahudi yang tercatat dalam kitab suci. Namun sungguhkah kita mau belajar? Itu pertanyaannya. Mari kita renungkan saudara-saudari dan menentukan sikap. Moga-moga hasil permenungan kita semakin membantu, semakin meneguhkan kita untuk boleh membiarkan diri dimerdekakan oleh Tuhan. Membiarkan diri terbuka untuk menikmati kemerdekaan sejati anak-anak Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengajar, yang meneguhkan kami untuk belajar dari kesalahan orang-orang Yahudi yang membiarkan dirinya diperbudak oleh dosa, diperbudak oleh iblis. Kuatkan kami Tuhan agar kami mampu membuka diri, percaya, dan boleh mengikuti Engkau dengan setia dan konsekuen menuju kepada kemerdekaan sejati. Berkatilah kami semua, ya Tuhan, untuk segala usaha kami semakin hidup menurut kehendak-Mu. Berkati juga saudara-saudari yang sungguh mengharapkan berkat-Mu, yang mensyukuri rahmat-rahmat istimewa yang mereka nikmati. Khususnya hamba-Mu Bu Harlim yang sedang merayakan ulang tahunnya. Berkati dia dengan kesehatan yang baik, kesuksesan dalam karya, sukacita dalam keluarga, dan mampukan untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang.
terpujilah namamu Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.